Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 1 Agustus 2023. Ini adalah Talk edisi perdana di bulan Agustus. Karena ini edisi perdana, kita akan lihat bagaimana perkiraan IHSG di bulan Agustus ini. Seperti biasanya kemarin di bulan Juli juga gitu. Kita prediksi IHSG pullback ya. Melanjutkan pullback ke resist konsolidasi dan sudah tercapai kemarin dan hari ini turun ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Tidak banyak yang masuk di kolom komentar ya, kita akan bahas apa adanya, apa yang di kolom komentar ada gitu, itulah yang akan kita bahas. Jadi apabila Anda ingin banyak pembahasan di Talk ini, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Talk selanjutnya. Silahkan. Sebelum saya mulai, seperti biasa bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Kita langsung mulai dari IHSG. Kita lihat data dulu IHSG ya. Hari ini IHSG turun ya. Kita akan lihat IHSG ini di bulan Agustus seperti apa datanya. Jadi ini adalah data 10 tahun terakhir perdagangan di bulan Agustus. Jadi kalau kita lihat di sini banyak naiknya. Kalau kita lihat dari jumlah kenaikannya, IHSG itu naik selama 10 tahun terakhir itu sekitar 7 kali ya. Kemudian sisanya 3, namun di 2013 itu waktu itu jatuh di 9%-an ya. Jadi secara data, secara rata-rata masih minus 0,38 dan kita tahu kemarin di bulan Juli IHSG sudah naik 4% lebih. Dan ya kita sudah bicara terkait resisten di konsolidasi ini sangatlah wajar apabila saat ini IHSG turun dan sudah kami juga sampaikan di stock call edisi minggu kemarin, minggu edisi 30 Juli, edisi terakhir, bahwa kemungkinan di awal Agustus IHSG akan turun setelah mencapai resist pullback atau resist target yang mana kami pasang 2 edisi sebelumnya. Gitu ya. Nah, kalau dari sisi data mayoritas naik namun rata-rata turun gitu ya. Nah, bagaimana untuk Agustus 2023 ini gitu ya. Setelah kemarin naik, ya, menurut saya kemungkinan besar kalau kita lihat dari candle saat ini masih ada peluang untuk IHSG ini akan meretest di bulan Agustus di level 6950. Namun di minggu ini di awal bulan Agustus saya perkirakan IHSG sama dengan stock call yaitu turun setelah dia menguji resisten konsolidasinya yang sudah kami sampaikan berkali-kali juga. Dan perkiraan kami koreksi ini hanya bersifat ya koreksi sehat lah, koreksi wajar, dan saya harapkan sekali lagi tidak selalu sama. Harapan itu kan harapan kita pribadi, belum tentu juga itu terjadi. Harapan kita penurunan IHSG ini tidak akan lebih dari EMA 60, di mana EMA 60 ini kan dinamis sifatnya. Nah, saat ini kita perkirakan yang di rentang 6.810 sampai dengan maksimal di 6.744 kalau itu konsolidasi berlanjut sampai dengan akhir bulan Agustus gitu ya. Ya kita harapkan cepat turun, cepat naiknya gitu ya. Jadi minggu awal ini biar turun dulu, kita trading santai-santai dulu ya. Tetapi ya hari ini pun juga kita tradingnya seperti biasa, bukan santai artinya tidak tidak trading, tetap trading. Hari ini pun transaksi PTR cukup agresif juga karena memang setelah bulan Mei kemarin, bulan Juni, bulan Juli dan bulan Agustus ini kita coba tingkatkan di kuantitas dan tentunya kualitas tetap akan kita jaga, winning ratio kita tetap akan kita jaga di atas 60 atau 70%. Dan saya rasa dengan penurunan IHSG ke bawah atau ke 6.800 ini kita masih membuka peluang untuk trading di saham-saham yang tidak terpengaruh oleh penurunan IHSG ya gitu. Oke, jadi setiap penurunan IHSG pasti akan ada saham yang naik. Ketika IHSG naik pun juga pasti akan ada saham yang turun. Jadi pintar-pintarlah memilih mana saham yang kira-kira bisa perform dalam kondisi IHSG yang berubah-ubah. Seperti itu. Jadi untuk bulan Agustus ini pergerakannya masih di area-area ini ya. Kemungkinan besar bisa menguji 7.000 dan kita harapkan bisa break 7.000 ya untuk bulan Agustus. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas KBLI untuk trading sebaiknya masuk di harga berapa. Oke, kita lihat KBLI. Kemarin kita sudah bahas juga potensi KBLI ini. Ada yang tanya untuk investing dan sebagainya. Kalau kita lihat dari polanya ini bagusnya kalau beli KBLI ini kalau dia turun di bawah mendekati EMA 60 ya. Nah, ini bagusnya di sini karena risknya sangat minimal.
Jadi kalau Anda mau beli mungkin di 320-an atau di 322 gitu ya, itu bagus dengan proteksi di 310. Kalau Anda mau swing aja targetnya nggak muluk-muluk di 350, atau kalau Anda mau rounding di 400-an bisa ya. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Pak Yev tolong bahas LPPF jika ditarik Fibo dari swing low 800-an ke swing high di 6.500. Terlihat sudah masuk di area 0,618. Apakah LPPF ada potensi pullback atau akan terus turun? Yang jelas tidak akan turun terus ya, akan ada kenaikan juga ya. Tidak ada saham yang turun terus atau naik terus. Jika ada potensi pullback, bagaimana trading plan-nya? Terima kasih Pak Yev. Kita lihat LPPF cukup jauh ya untuk proyeksi pullback-nya dari berapa? 600. Oke, kita coba praktekkan Fibo yang ditarik oleh penanya dari 600 kami tidak menemukan 600 ya. 600 ya. Oh, 800 sampai dengan 6.500. Oke. Nah, kita tarik dari sini ke sini. Nah, sekarang ini di 0,618 betul. Oke. Ini kita punya historical untuk LPPF di sini. Kemudian di sini juga ada konfirmasi ya untuk resisten sebelumnya, dimana ketika dia breakout dia spike ya. Jadi inilah level yang penting, dan kalau kita perhatikan penurunan saat ini masih dalam tekanan jual, dan untuk swing ini ya. Mungkin Anda bisa memproyeksikan target turun, tetapi kalau kami tidak terus, misalkan ya, kita proyeksi turunnya LPPF di harga saat ini gitu ya, di 2.900 atau di bawah 3.000. Bukan berarti kita beli di 2.900-an itu ya. Tapi kita akan lihat di situ apakah perilakunya itu masih dalam tekanan, atau dia sudah mulai muncul buyer, atau sudah mulai tekanan belinya sudah mulai muncul seperti itu. Jadi tetap akan ada konfirmasi sinyal di sistem kami. Kalau kami loh ya. Tetapi kalau Anda mungkin tidak memiliki sinyal atau sistem, Anda cukup melihat di situ mulai muncul tekanan beli ditandai dengan candle bullish tentunya. Nah, saat ini potensi swingnya, kalau Anda swing untuk misalkan kita ambil di 325 atau swing minor atau pullback minor, karena ini pullback ya. Pullback dari sini gitu ya. Pullback dari sini. Nah, sehingga kita akan mencari targetnya dari ini. Misalkan ini sudah terkonfirmasi, dia rebound dari sini, kita bisa tarik seperti ini. Nah, ini nanti tergantung, kalau ternyata tembus ya kita akan tarik lebih rendah lagi. Seperti itu. Nah, jadi sementara ini karena ini belum, ya saya rasa mungkin tunggu dulu, karena ya bisa aja dia break dari level 2.900-an ini. Tapi kalaupun dia rebound, kemungkinan rebound pullbacknya itu di 3250 atau di 3620. Boleh nggak beli di harga saat ini? Saya belum berani untuk saat ini. Untuk LPPF ini baru saja turun juga ya. Kalau misalkan dia kan sempat konsolidasi, dan konsolidasi ini terpatahkan atau terpecahkan dan dia lanjut konfirmasi lanjut turun, berarti ya kita akan mungkin menunggu dia turun di level hari ini, ataupun misalkan turun di 2490. Itu masih sangat jauh secara persentase, sehingga mungkin konfirmasi dibutuhkan untuk beli. Misalkan dia rebound dulu kembali di atas 3000, Anda beli, kemudian proteksi ketat di 2900 ini dengan TP di 3290 atau di 36, karena di sini juga terdapat sebuah resist yang penting ya, 1 2 3 4 5 ya, 5 kali. Jadi mungkin ini adalah target pullback ya, karena ini turun. Oke. Jadi ini turun ya. Nih, kita kasih warna merah. Oke, seperti itu. Jadi kalau karena kita nggak judi ya, kita nggak berani kayak bottom fishing atau beli di support tanpa ada konfirmasi. Harus ada konfirmasi juga, karena untuk meminimalisir ya loss gitu ya. Ya bisa aja kita beli terus kemudian turun, dia kita cut loss, tapi kan nanti kan nggak bagus gitu hasilnya gitu. Jadi kita butuh konfirmasi. Pak Yev, saya masih hold SGER, modal sama dengan PTR, jual sisanya di berapa? Oke, hari ini meskipun seperti yang saya bilang tadi di awal ketika kita bahas indeks,
Kondisi apapun IHSG turun sekalipun tetap akan ada saham yang naik. Maka dari itu ya seperti yang mungkin Anda lihat PTR, IHSG naik 4%, kita bisa naik 5%. IHSG turun 4%, kita bisa naik 4% gitu. Jadi kadang tidak relevan dengan kondisi indeks gitu ya. Kita tetap bisa trading karena kita bisa memilih saham-saham mana yang bisa naik ketika IHSG tidak naik misalkan, atau sedang IHSG sedang turun, kita mencari saham yang kira-kira malah justru bisa naik. Seperti SGR ini yang hari ini naik 11%. Ya kita beli kemarin tanggal 28. Ya sebenarnya kita sudah wanti-wanti untuk jangan trading terlalu agresif untuk menjaga kinerja ya. Tapi tim PTR cukup pede dengan sistem mereka dan mereka berani beli. Bisa ditanya ya member PTR, mungkin di akhir-akhir bulan kemarin kita agak sedikit mengerem transaksi karena memang transaksinya sudah 30 kali gitu ya. Sedangkan di bulan sebelumnya itu cuma 17 kali, bayangkan 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Jadi saya sudah peringatkan jangan terlalu agresif dulu karena indeks kan cuma konsolidasi, masih konsolidasi gitu loh. Nah ini ya salah satu saham yang berhasil kita tangkap peluangnya ketika indeks seperti hari ini. Masih ada 3 saham lagi yang hari ini juga kita beli di PTR dan berhasil naik di penutupan tadi. Kita harapkan besok apapun kondisi indeks dia bisa mencapai TP ya. Jadi kalau Anda mau beli, Anda mau hold, ini kan sudah achieve TP 595 dan 680. Jadi ini saham sudah mencapai TP pertama, TP kedua, Anda bisa hold sampai dengan TP kedua. Yang jelas kalau Anda ikut rekomendasi kami pastinya kan sudah ada yang namanya trading plan seperti ini. Ini ya kita perbesar. 595 udah capai 680. Ini 20% potensial profitnya. Kemudian ini proteksinya juga perlu dinaikkan di 570, di atas harga beli Anda bisa cut profit kalau dia ternyata kembali turun. Bisa aja ternyata gagal naik ke TP2 ya. Jadi jangan sampai Anda menyalahkan salah paham kalau rekomendasi YF pasti ke TP2 nanti gitu. Walaupun secara statistik sejauh ini memang seperti itu, tapi saya tidak bisa menjamin itu akan semua seperti itu. Maka dari itu Anda perlu yang namanya menaikkan proteksi untuk melindungi profit atau melindungi modal yang sudah ada. Dan itu Anda bisa konsultasikan kapanpun, nanti akan dijawab oleh advisor di jam kerja gitu ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa memproteksi yang namanya modal, dan kalau misalkan sudah ada profit seperti SGR ini Anda bisa lindungi itu. Ya tidak bisa maksimal karena Anda menginginkan profit yang lebih besar, tetapi ya at least modal itu terlindungi dengan profit yang masih bisa dinikmati sedikit gitu ya. Tapi ini bisa bergerak ya, maksudnya proteksi yang namanya trailing stop itu kan bisa dinaikkan seiring dengan berjalannya waktu dan pergerakan harga saham yang sifatnya berubah-ubah gitu ya. Oke, selamat buat yang beli SGR, hari ini bisa menikmati profit. Tolong bahas GCTL apakah akan strong downtrend ke 500 lagi. Oke, ini saham terakhir ya, karena ya cuma itu yang ditanya ya, kita nggak mau bahas-bahas saham yang tidak ditanya gitu ya. GCTL. Nah, kalau saya rasa penurunan GCTL ini wajar, seperti yang sudah kami ingatkan, ini potensi turunnya 25%, bahkan ini sekarang bisa lebih ya, 31%. Ini kita sudah peringatkan sebelumnya di pembahasan sebelumnya. Kapan kita peringatkan? Anda cari di Telegram IF Advisor, kemudian ketikkan GCTL gitu ya. Ini juga kemarin ada yang contoh konsultasi, mau beli di atas ini, saya bilang ini sudah naik sangat tinggi. Kalau Anda mau terjadi seperti di Agustus 2016 ini ya, ketika itu rally spike dari Mei sampai dengan Agustus, kemudian turun ya. Ada naik-naiknya sih, cuma kan kalau Anda belinya di pucuk sini kan susah, repot. Maka dari itu sebelum beli bener ya, harus konsultasi dulu. Jangan sampai sudah beli di pucuk baru sudah kemudian turun baru konsultasi, ya repot kita ya, jawabnya nggak enak gitu. Jual Pak, aduh posisi lossnya sudah 20%, udah 30% ya, baru konsultasi. Lah Anda ini buat apa join PTR, join peer sama peers kalau Anda beli baru konsultasi ya? Gunanya advisor di situ. Untuk apa? Untuk mengkalkulasi saham ini itu layak dibeli di saat ini atau tunggu dulu atau gimana gitu loh. Ya, jadi pastikan Anda itu join ada manfaatnya. Jangan sampai Anda cuma
join-joinan aja gitu, nggak ada gunanya ya gitu. Jadi walaupun ya ada rekomendasi, tapi penting untuk apabila Anda ingin trading di saham yang kita tidak rekomendasikan, karena tidak mungkin ada 600 saham yang mungkin ada naik 10-20 saham yang naik, tidak mungkin kita rekomendasikan semua gitu ya. Kenapa begitu ya? Portofolio PTR itu cuma maksimal 6, nggak boleh lebih. Kalau lebih kita tempeleng gitu advisernya gitu ya, nggak boleh. 6 saham itu udah maksimal gitu ya. Oke, sudah saya jawab semuanya. Kalau turun ke 500 menurut saya belum, mungkin ya ada prosesnya. Ini potensi mungkin dia rebound dulu, setelah dia turun di 880 atau 900 ini mungkin ada rebound ke 1000 atau ke 1100 seperti polanya sebelumnya. Ketika dia menguji EMA 60 ya, jebret, kemudian dia rebound, tetapi bukan berarti balik ke sini loh ya. Jadi kita akan lihat nanti kemungkinan besar ya akan ada rebound, namun untuk balik ke pucuk sini mohon maaf ya, mungkin ya tidak terjadi gitu ya, seperti yang sudah-sudah. Ini polanya bisa dipelajari, bisa nggak bisa disamakan persis, tetapi pola yang namanya price maker itu ada bukunya, ada biayanya, berapa mereka mengeluarkan uang, berapa barang yang harus mereka miliki, dan itu tercermin di pola-pola yang sudah terbentuk ini. Lihat ya, mirip-mirip, serupa-serupa ini ya. Cara buang kiri, tangkap kanan sebagainya itu kelihatan. Kalau saya pun nggak ngeliat broker summary pun udah tahu ini polanya seperti apa. Jadi kalau saham ini sudah naik, jangan sampai Anda kejar. Kalau Anda kejar, kemungkinan ya, saya bilang ini kemungkinan ya, kemungkinan besar Anda bisa kecantol di atas, dan nyantol di atas itu nggak enak gitu ya. Itu oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan di Talk malam ini. Semoga dapat memberikan manfaat, memberikan keuntungan untuk Bapak Ibu semua. Informasi yang kami sampaikan ya, apa yang ada di kolom komentar inilah yang akan kita bahas. Sekali lagi, kita nggak akan bahas-bahas yang lain karena kita tidak ada kepentingan apapun dalam pembahasan di Talk ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.